Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas debat Imam Abu Hanifah dengan pembenci Khalifah Utsman. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dalam kitab Tazkiratul Aulia mencatat kisah perdebatan antara Imam Abu Hanifah dengan salah seorang pembenci Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Diceritakan, ada seorang kaya raya di zaman Imam Abu Hanifah yang membenci Utsman bin Affan radhiyallahu an. Secara terang-terangan, ia mengatakan sesungguhnya Utsman bin Affan adalah seorang Yahudi. Imam Abu Hanifah mendengar perkataannya. Ia mengundangnya dan bercerita bahwa di Madinah ada seorang Yahudi kaya raya dan berkedudukan tinggi. Ia memiliki seorang anak lelaki. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata kepadanya, Yahudi itu ingin meminang putrimu untuk anak lelakinya. Orang kaya itu sangat terganggu mendengar berita tersebut. Ia marah kepada Imam Abu Hanifah dan sekujur tubuhnya bergetar hebat. Ia berkata dengan lantang, "Kau adalah imam umat Islam. Bagaimana bisa kau membolehkan anak perempuan kaum muslimin dipinang oleh anak lelaki orang Yahudi? Bagaimana bisa?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Subhanallah, kau tidak memperbolehkan anak perempuanmu berada di bawah perlindungan lelaki Yahudi. Kau pun tidak rela akan hal tersebut. Lalu bagaimana kau bisa memperbolehkan anak perempuan Rasulullah menjadi istri seorang Yahudi dan kau pun rela akan hal itu?" Kemudian lelaki kaya tersebut sadar bahwa keyakinan selama ini salah. Ia bertobat dan menjadi penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat Pena Pencari Hikmah, kisah tersebut menunjukkan kecerdasan dan keluhuran pekerti Imam Abu Hanifah. Ia menyuguhkan argumentasi yang menarik, memulainya dengan ilustrasi imajinatif tentang seorang Yahudi kaya raya di Madinah yang hendak meminang putri penyebar kebencian tersebut. Tentu saja ia akan marah dan berbicara keras kepada Imam Abu Hanifah dan mempertanyakan otoritasnya sebagai imam umat Islam. Kemudian Imam Abu Hanifah menjawab, "Kau tidak memperbolehkan anak perempuanmu berada di bawah perlindungan lelaki Yahudi. Kau pun tidak rela akan hal tersebut. Lalu bagaimana kau bisa memperbolehkan anak perempuan Rasulullah menjadi istri seorang Yahudi dan kau pun rela akan hal itu?" Mendengar jawaban Imam Abu Hanifah, orang tersebut tertegun. Ia menyadari kesalahannya selama ini, yang hanya menerima isu tanpa menelaahnya terlebih dahulu dan langsung menyebarkannya ke sana kemari. Beruntung Imam Abu Hanifah tidak menegurnya di depan umum. Mereka berdiskusi atau berdebat tanpa dilihat banyak mata. Inilah keluhuran pekerti beliau. Untuk menghindari pembunuhan karakter baru, Imam Abu Hanifah memilih berbincang-bincang secara terbatas. Dalam beberapa catatan, hanya dihadiri oleh beberapa muridnya saja. Sahabat Pena Pencari Hikmah, ketika kita menerima berita atau ujaran yang mengarah pada pembunuhan karakter, kita harus melakukan tabayun terlebih dahulu. Jangan mudah menyimpulkannya sebagai kebenaran hanya karena berasal dari orang yang dikagumi atau bergelar tertentu. Orang-orang berilmu seperti Imam Abu Hanifah tidak akan mudah termakan fitnah. Pengetahuan menjaganya dari ketergesa-gesaan kesimpulan, apalagi yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam agama, munafik, zindiq, kafir, murtad, dan seterusnya. Syekh Ali bin Muhammad Al-Harawi Al-Qari mengingatkan kita pada tradisi ulama-ulama kita terdahulu tentang hal ini. Jika ditemukan 99 alat bukti yang mengarah kepada kekafiran seorang muslim dan satu alat bukti yang mengarah pada tetapnya ia pada keislamannya, sudah seyogyanya mufti dan qadhi bertindak menggunakan satu alat bukti tersebut.
Hal ini dikarenakan menumpahkan darah atau mengeluarkan seorang muslim yang masih tampak keislamannya merupakan kesalahan berbahaya. Seperti cerita Usamah bin Zaid, sahabat Nabi yang membunuh lawannya setelah bersyahadat karena menganggap syahadatnya untuk menyelamatkan diri. Ketika itu, Nabi menyalahkannya dengan mengatakan, "Kenapa tidak kau belah saja dadanya untuk mengetahui apa dia jujur atau berdusta?" Sahabat pena pencari hikmah. Jika seseorang yang belum jelas ketulusan syahadatnya seperti kaum munafik Madinah dan orang dalam kisah Usamah bin Zaid dijamin perlindungannya oleh Rasulullah, apalagi orang yang melaksanakan Islam sejak kecil di masa damai seperti sekarang ini. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam melabeli kafir kepada seseorang jika penyebabnya hanya karena perbedaan pandangan dalam memahami teks agama. Dalam hal ini, ulama-ulama kita telah memberikan peringatan, yaitu ikhtiraj minal takfir fi ahli ta'wil wa in kana ta'wiluhum khata', yaitu untuk menahan diri dari mengkafirkan ahli ta'wil atau tafsir meskipun ta'wil mereka salah, apalagi jika ta'wil atau tafsir mereka benar. Kita sendiri tahu bahwa Al-Quran memiliki kandungan makna yang sangat kaya. Satu tafsir dengan tafsir lainnya memiliki banyak perbedaan. Ada ratusan, bahkan ribuan kitab tafsir dengan berbagai perbedaan pandangan dan kesimpulannya. Sekarang ini, orang yang tidak melalui pelajaran agama tahap demi setahap berani menyalahkan praktik keagamaan orang lain. Mereka berani menyesatkan orang-orang yang telah mempelajari Islam berpuluh-puluhan tahun lamanya. Pandangan-pandangan mereka dianggap melenceng dari Islam. Tuduhan sesat, munafik, bahkan Yahudi mengepung mereka. Meskipun masih agak ringan, karena sekedar disebut ante atau agen Yahudi, belum sampai dituduh Yahudi seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu an, maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakul khairan aw liyasmut." Ucapkanlah kebaikan atau lebih baik diam. Semoga kita terhindar dari semua keburukan zaman ini. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.